Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita. Ya, kita sudah sampai pada Imamat pasal 13 ayat ke-47 hingga ayat ke-59. Imamat pasal 13 ayat ke-47 saya akan bacakan hingga ayat ke-59 dalam Alkitab saya terjemahan lama. Maka jikalau bela kusta itu pada barang suatu pakaian, baik pada kain bulu kambing, baik pada kain kapas, atau pada kain belaju, atau kain campuran kapas dengan bulu, atau pada belulang, atau pada segala yang diperbuat daripada kulit, maka jikalau pada pakaian atau belulang atau kain atau belaju atau perkakas kulit, tempat yang kena itu kehijauan atau kemerahan warnanya, ia itulah bela kusta. Maka hendaklah ia itu ditunjuk kepada imam. Ayat ke-50. Setelah dilihat imam tempat yang kena itu, maka hendaklah disuruhnya simpan barang yang kena itu 7 hari lamanya. Maka apabila dilihatnya pada hari yang ke-7 itu bahwa jahat itu sudah makan lebih jauh pada pakaian atau kain atau belaju atau belulang atau barang apapun baik yang diperbuat daripada kulit, maka jahat itulah bela kusta yang makan selalu dan najislah adanya. Maka hendaklah dibakarnya habis akan pakaian atau belaju atau kain yang daripada bulu atau daripada kapas atau segala perkakas kulit yang kena bela itu, karena ia itulah kusta yang jahat. Jangan ia itu dibakar habis dengan api. Tetapi jikalau dilihat imam bahwa jahat itu tiada makan lebih jauh dalam pakaian atau kain atau belaju atau perkakas kulit, maka hendaklah disuruh imam akan orang membasuhnya barang yang kena jahat itu, lalu hendaklah disimpannya pada kedua kalinya 7 hari lamanya. Maka apabila dilihat imam akan jahat itu, setelah sudah ia itu dibasuh baik-baik, bahwasanya jahat itu tiada berubah rupanya, jikalau jahat itu tiada makan lebih jauh daripada sekalipun, maka najislah juga adanya, hendaklah ia itu dibakar habis dengan api, karena adalah ia itu haus baik pada mukanya baik pada belakangnya. Ayat ke-56. Tetapi jikalau dilihat imam bahwasanya tempat yang kena itu telah kerut kemudian daripada dibasuh baik-baik, maka hendaklah dikoyaknya putus daripada pakaian atau kulit atau kain atau belaju itu. Tetapi jikalau kemudian daripada itu nyatalah yang demikian itu bertumbuh pula pada pakaian atau kain atau belaju atau perkakas kulit itu, maka hendaklah kamu membakar habis dengan api akan barang yang jahat itu padanya. Tetapi apapun pakaian atau kain atau belaju atau segala perkakas kulit yang telah hilang jahat itu daripadanya kemudian daripada dibasuh, maka hendaklah ia itu dibasuh sekali lagi lalu suci adanya. Maka inilah hukum akan bela kusta pada kain kapas atau kain bulu atau kain belaju atau kain campuran atau segala perkakas kulit, akan membilangkan dia suci atau najis adanya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat 13 ayat ke-47 hingga ayat ke-59, kusta pada pakaian bulu, kapas, dan kulit. Saudara-saudariku, barang-barang ini merupakan milik orang Israel. Ini harta yang menjadi najis atau haram. Jangan sampai harta kita berkusta, itu najis, dan kalau tidak dibakar membuat orangnya juga menjadi najis. Saudaraku, bercak hijau, Ayub 8 ayat 12, tanda masih muda. Sifat yang muda kekanak-kanaan, 1 Korintus 3 ayat pertama. Inilah sifat duniawi. Jangan sikap kita pada harta benda seperti orang-orang dunia. Ini barang fana, segera akan lenyap. Jangan dipegang erat-erat seperti barang kekal. Matius 6 ayat ke-19 hingga ayat ke-20. Akan lenyap, bahkan mungkin selama kita masih hidup. Jangan seperti orang dunia yang lupa Tuhan karena uang. Saudara-saudariku, hidup rohani dikorbankan karena uang. Tidak dapat memakai uang dengan baik seperti kanak-kanak saja, berlasat-lasat di dalam dosa.
membeli segala kesukaan dan kemuliaan dunia, sifat dunia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bercak merah, warna darah yang artinya jiwa kebinatangan dalam hal uang, yaitu tamak atau ingin akan uang. 1 Timotius 6 ayat ke-9 hingga ayat ke-10. Segala macam dosa timbul karena ingin akan uang. Jangan dari harta kita timbul karat-karat yang naik saksi dari segala dosa-dosa yang kita perbuat karena uang itu. Yakobus 5 ayat ke-3. Tidak jujur, mengambil atau ingin milik orang lain, iri, dendam, benci, sombong, zina atau cabul, dan lain-lain. Ini semua kusta dari harta benda. Jangan sampai harta atau milik kita ada tanda-tanda kusta. 2 Samuel 12 ayat ke-4. Saudaraku, imam-imam harus tahu membedakan pakaian harta atau milik yang baik dan yang salah. Belajar dari firman Tuhan dan jangan lupa melihat kemuliaan yang kekal. Filipi 3 ayat ke-8. Supaya jangan harta dunia ini seolah-olah kekal, hanya sementara. Perhatikan Lukas 12 ayat ke-15 hingga ayat ke-21. Saudaraku, ya, ada perkataan tunggu 7 hari, yaitu menunggu seperti Allah. 7 itu angka Allah. Lihat catatan khotbah, ya kan, yang lalu. Yang pertama, dengan pengharapan supaya orang tersebut bertobat dengan sabar. 2 Petrus 3 ayat 9. Dengan kasih sebisa-bisanya supaya ia bertobat. Roma 2 ayat ke-4 serta Lukas 15 ayat ke-20. Yang kedua, tidak sangka-sangka jahat atau berpikiran yang jahat, tetapi dengan marifat Allah. 1 Korintus 4 ayat ke-5. Allah akan menyatakan segala yang tersembunyi, sikap-sikap yang munafik. Lukas 12 ayat 1 hingga ayat ke-2. Sesudah Allah menyatakan, baru kita bertindak. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan belajar tentang menjalar. Kalau sifat yang jahat itu bertambah-tambah, itu berarti kusta. Jangan bertambah-tambah dalam hal dosa. Ini menajiskan hidup ini. Allah ingin supaya kita justru berhenti, bahkan menjadi baik sama sekali. Seharusnya orang yang ikut Tuhan Yesus makin lama makin disucikan. Jangan tinggal kanak-kanak atau bodoh. Ibrani 5 ayat ke-12 hingga ayat ke-14. Harus ada perubahan, harus ada buah-buah. Matius 3 ayat ke-8, Lukas 13 ayat ke-8. Kalau sampai waktunya tidak berubah, itu berbahaya. Saudaraku, kalau menjalar makin bertambah keduniawian dan tamak akan uang atau harta, itu berarti kusta di dalam barangnya. Khotbah 5 ayat ke-9, 1 Timotius 6 ayat ke-10, ayat ke-17, serta Yeremia 17 ayat ke-5, Filipi 3 ayat ke-8. Harus dibakar habis sampai hilang. Kalau orang itu mau bertobat, ia harus berani korban, berhenti sama sekali. Korban besar, jangan tidak taat, sebab harus korban. Dibakar artinya harus berani korban sampai habis. Saudara-saudariku, dicuci dengan apa? Ya, firman Allah yang kita baca harus dicuci dengan apa? Yaitu dengan firman Tuhan. Efesus 5 ayat ke-26 harus diberi pengertian-pengertian firman Tuhan dengan limpah dan cukup jelas. Tetapi orang yang sesudah mengerti firman Tuhan dengan jelas dan limpah masih tetap, ini juga kusta. Tuhan ingin sesudah mengerti kita berubah, bertobat. Jangan hanya mendengar firman Tuhan dan tidak berubah. Yakobus 1 ayat ke-22 hingga 24 serta Matius 7 ayat ke-26 hingga ayat ke-27.
itu akan hancur dalam ujian dan godaan. Jangan tetap tidak berubah, itu keras hati. Yang tetap dan tidak tumbuh lagi, itu juga kusta. Lukas 12 ayat ke-15, ayat ke-20 hingga ayat ke-21. Penelitian tentang kusta pada barang-barang ini memakan waktu agak lama, 2 kali 7 hari, kecuali nyata perlu 7 hari. Jangan terburu-buru, periksa 2 kali lebih lama dengan sungguh-sungguh dan teliti. Sebab memang tidak mudah membedakan antara yang biasa dan yang najis. Tunggulah Allah dan tunggulah terang yang jelas sekali. Matius 12 ayat ke-20. Saudara-saudariku, ada berkata berkurang. Ya, sekali lagi berkurang. Kalau gejala-gejalanya berkurang, maka bagian yang kena bela itu saja yang dicopot. Artinya, sekali lagi, artinya kita harus rela rugi bagian-bagian yang mendatangkan dosa dan najis itu. Kalau tanda-tanda itu hilang, itu yang diharapkan. Maka dicuci sekali lagi dan menjadi suci. Perlu banyak penyucian dengan firman Tuhan, bahkan berulang-ulang. Jangan kurang, jangan bosan. Itu berbahaya. Bilangan 21 ayat ke-5. Orang yang bosan dicuci, itulah orang yang suka dosa, tidak mau ditempelak atau dibersihkan. Yohanes 3 ayat ke-20 hingga ayat ke-21. Saudara-saudariku, jangan sampai harta atau milik yang Tuhan berikan kepada kita justru menjadi penghalang ke surga atau keluar karat-karatnya yang akan naik saksi. Jangan mencintai milik atau harta dunia. Jangan uang menggantikan surga. Orang yang cinta uang atau hartanya akan mustahil masuk surga. Bakarlah. Dalam arti kutip, tanda kutip, harta yang berkusta harus dibakar. Matius 19 ayat ke-24. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini pemahaman kita. Kita akan berjumpa pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati.